Jadi banyak pengalaman juga spiritual yang bikin saya akhirnya tadi saya kok jadi punya perasaan bahwa apa ya, kebenaran itu harus disampaikan. Kalau enggak orang misunderstand all the time about the Israelis. Serius, Pak. Belum lagi. Saya mendekat, Pak, itu bisa kosong terus, semua orang pada hilang. Saya turun ke bawah. Kosong. Saya pegang bintang David dan senyum trik gitu kan. Terus sentuh bekas palungan. Udah gitu masuk orang banyak. Saya keluar udah aman. Coba, Pak. Jadi kalau dibilang itu contoh saya mengalami itu. Terus kedua, kenapa saya mengangkut salib? Subscribe, like, comment, and subscribe. Dalam pandangan saya, apalagi saya itu lama di Yerusalem, Pak ya. Jadi saya itu kan tinggal di rumah apartemen saya di Tel Aviv. Saya punya villa di Rosh Hanikra. Karena saya itu daerah Rosh Hanikra itu bagus loh, pantai yang bagus, bisa bekas Romawi. Dan itu ada perbatasan yang terkenal. Jadi itu kan bukit karang. Saat perang, tentara-tentara penyelundup itu suka masuk lewat laut, Pak. Bukit karang itu, Pak, di antara laut. Jadi saya tuh melihat bagaimana sejarah apa ya, darah dan air mata itu. Jadi saya bisa rasakan itu. Nah, tapi Yerusalem itu buat saya beda karena tadi, Pak, saya di situ itu banyak mungkin mengalami, kok orang bilang apa ya, mengalami proses atau pengalaman spiritual. Transenden. Enggak transenden, tapi saya mengalami pengalaman spiritual yang menurut saya itu penting gitu. Contoh, saya bisa berdoa di tembok ratapan. Kemudian saya bisa masuk ke semua tempat apa yang saya nggak masukin. Bintang David. Tempat lahir Yesus itu, Pak, itu ada di gereja Kudus. Yang ketika kita masuk itu sebenarnya punya Ortodoks. Dan kalau kita mau tempat Yesus lahir yang ada bintang David itu kita mesti turun dari gereja itu ke bawah. Ruangannya kecil, Pak, paling cuma 2,5 meter, ada 2,5 meter. Ada palung David dan ada star David itu. Bapak bayangkan ini gereja Ortodoks yang hitam. Ortodoks kan hitam, Pak, enggak, ya kan, apapun warna tuh warna-warnanya suram gitu. Dengan bau-bau yang itu udah eksotik sekali ya, Pak. Dan saya ini orang yang gampang pingsan. Makanya kalau saya ke Arab, saya ke Mekah, saya umroh, saya pasti akan beli jam sepi karena saya nggak tahan lihat orang. Saya kalau lihat orang banyak saya pingsan. Nah terus saya mikir, aduh, saya mesti masuk ke situ, mau lihat bintang David, pengen nyentuh dong. Terus gimana caranya? Kok pasti pingsan lah, orang banyak banget orang masuk, Pak, dari mana-mana, segala bangsa. Terus saya kasih tahu sama pendeta Ortodoks, kamu lihat pilar itu, kamu pegang. Kamu tas pilar itu, kamu berdoa. Mau sama Bunda Maria kan, atau gambar segede itu, atau sama saya tadi kamu berdoa, kamu pengen masuk situ, dan kamu pengen kosong, karena kamu gampang pingsan. Believe it or not, Pak. Saya pegang itu pilar. Jadi kalau itu pilar itu ada Bunda Maria di sebelah kanan, Pak, dekat si turunan. Saya pegang, saya bilang, Tuhan, kalau memang kamu ada, saya udah pakai Tuhan aja, gue nggak tahu yang mana Tuhannya kan. Tuhan kalau ada, nih sekarang saya pengen nyentuh bintang David. Saya cuma pengen sendirian atau sama yang dampingi saya dari yang ikut. Untuk foto, bahwa bukti saya udah pegang bintang David. Jadi tolong kosongkan itu sebentar, kalau memang kamu ada. Serius, Pak. Saya mendekat, Pak, itu bisa kosong terus, semua orang pada hilang. Saya turun ke bawah. Kosong. Saya pegang bintang David dan senyum trik gitu kan. Terus sentuh bekas palungan. Udah gitu masuk orang banyak. Saya keluar udah aman. Coba, Pak. Jadi kalau dibilang itu contoh saya mengalami itu. Terus kedua, kenapa saya mengangkut salib? Karena saya itu kan tersentuh sekali dengan perjuangan Yesus waktu utamanya gara-gara filmnya Mel Gibson. Buat saya tuh Mel Gibson tuh canggih saya lah, Pak. Maksudnya bikin film bisa merasakan penderitaan Yesus seperti itu ya. Ya kan? Jadi saya ingin tahu bagaimana sih rasanya Yesus. Saya tuh makanya ikut Via Dolorosa. Jadi memanggul salib sebesar itu hanya 10 orang kan yang memanggul. Dan setiap jatuhnya Yesus itu kan semua tanah di Yerusalem itu adalah tanah asli, Bang, nggak pernah boleh ditimpa sama nggak boleh. Karena kan itu kota dan sekota, Pak. Kalau Bapak di dekat situ tuh Bapak udah bisa masuk sampai ke tempat-tempat dibuat oleh Israel. Kota-kota tua di bawah yang sudah tertimbun-timbun itu, Pak. Ini kan kota tumbuh di atas kota, tumbuh di atas kota gitu. Nah, jadi Bapak bisa bayangkan saya itu ikut itu. Dan sekali lagi saya bilang, ada beberapa perhentian itu belong to another Christian. Satu Kristen Ortodoks, satu Kristen Armenian, satu Kristen apa. Yang paling parah yang Armenian, Pak, saya lupa ada titik berapa ya, titik 9 atau titik berapa. Tapi begitu kita sentuh, karena memang dia juga belokan, jadi pasti kita cenderung bahwa salib pasti jatuh karena berat ya. Itu, tahu nggak apa? Bukannya dia melarang orang sentuh. Kan orang datang ke situ macam-macam agama, mungkin juga macam-macam negara. Dia harus menjaga kesucian Tuhan Yesusnya itu. Bapak tahu apa? Itu ada nan dari Armenian. Setiap orang sentuh, dia lap. Setiap orang sentuh ya. Tiap hari pagi sore, Pak. Kerjanya ngelap doang. Bukan, nah itu kan menarik, Pak. Yeah. Betapa Israel itu terbuka.
Kalau dia orang di begitu jahatnya nggak boleh agama lain sentuh. Ya dong. Iya kan? Enggak, dia siapa sentuh. Tapi ada The Armenian yang bersih. Nah di tempat Yesus sekalipun begitu Pak, itu kan dulunya Bukit Golgota ya. Tapi kalau sekarang jadi gereja. Itu pun ada segmentasinya. Nah kalau nggak salah Armenian itu paling bawah, karena saya pernah nyasar. Sebenarnya orang nggak banyak tahu kalau tempat Armenian itu di bawah. Saya itu tadi saya bilang, kadang-kadang pengalaman spiritual itu kita nggak tahu Pak dibawa kemana. Waktu itu saya masuk situ kan dengan rombongan pendeta. Karena untuk tahu saya mesti dengan pendeta Pak, itu kan bukan wilayah Islam. Jadi saya masuk ke rombongan di bawah pendeta Katolik. Jadi saya ikut tuh di tempat Yesus yang disalib, yang darah tuh nempel di batu-batu itu. Wah orang berkesurupan Pak. Wah yang Pantekosta jadi apa, yang ini jadi nyanyi, yang histeris, ngeri loh Pak. Trans kan Pak, trans karena kan ruangannya sempit. Terus ada energi ya, kalau kita bilang dari energi kan energi di situ gitu. Saya kan takut, saya lari. Karena ngeri lihat orang itu jerit lagi gitu, saya kabur. Nah kabur saya itulah, makanya saya bilang 2 kali saya punya pengalaman spiritual lebih aneh lagi. Saya tiba-tiba nyasar kayak ke lorong, kan turun-turun tangga gitu Pak. Lah, ternyata itu titik terbawah Bukit Golgota Pak. Jadi darah Yesus paling banyak malah di sana. Kan darah turun ke bawah. Iya. Nah di situ punya Armenian juga. Jadi situ ada satu nan, kan itu nggak boleh dipegang Pak. Jadi ada kaca gitu. Nah, kita cuma pegang kaca. Itu pun kacanya dilap sama dia. Setiap kita pegang. Darah yang nempel di batu karang itu. Batu Bukit Golgota. Nah yang kedua adalah ketika aku ke Al-Aqsa. Al-Aqsa itu saya mesti beda banget Pak Al-Aqsa. Al-Aqsa itu begitu kita masuk kan itu udah dekat pasar Pak ya. Ketika dia masuk, itu tuh halaman dijaga oleh para pejuang Islam itu. Wah senjatanya berat Pak, ini ubet-ubet semua. Ubet semua Pak, jadi beda masuk ke gereja-gereja, masuk ke tadi tempat-tempat sucinya agama mereka yang lain-lain selain Islam itu beda. Masuk Al-Aqsa itu dijaga ketat Pak, dijaga ketat. Begitu saya masuk Assalamualaikum gitu kan, penjaganya langsung keluar 6 gitu kan. Terus saya bilang, saya mau masuk gitu kan, mau ketemu muftinya, imamnya. Ada apa dia bilang? Saya mau lihat tempat Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj dan saya pengen tahu Masjid Al-Aqsa bukan cuma dari cerita kan, detailnya. Ya. Kamu baca dulu Fatihah, baca aku. Kulhu baca, untung gak disuruh baca Yasin, kalau Yasin gak bisa. Udah gak bisa. Gak bisa, ya kan? Dia langsung oke. Dari Indonesia, Assalamualaikum, silakan masuk. Akhirnya pendek cerita saya dibawa. Terus saya bilang gini, waktu Nabi mau Isra Mi'raj, Nabi itu sembahyang di mana? Kenapa juga saya nanya juga begitu? Saya juga nggak tahu kenapa saya nanya begitu. Urusannya apa gunanya Nabi sembahyang di mana? Tapi pokoknya itu terucap dari mulut saya. Tiba-tiba Pak, ini orang Arab loh, gede banget ya. Kebanyakan orang Arab tuh gede banget, segede bapak kali itu pakai. Sementara saya dulu pernah keliling beberapa negara waktu sama Temi Habibie, keluarga Habibie diingetin tuh, lu kalau sama orang Arab hati-hati, hilang lu. Sekali gitu kan. Jadi waktu saya mau dibawa turun ke Pak, aduh ini gue dihilangin nggak ya? Tapi udah ini masjid lah gitu kan, apa saya tempat suci. Saya ikutin ini sama deg-degan nih Pak. Itu lorongnya panjang banget, di bawah Al-Aqsa Pak, itu lorong gua gitu. Tiba-tiba berhenti di satu tempat Pak, itu ujung batu. Jadi kalau di atas satu batu besar itu, di bawah inilah batu dasarnya. Ya kan kebayang ya? Ini kan gerejanya gini nih, ini kan batu nih. Masjidnya sorry. Mungkin pelataran di sini, nah batu bawah tuh di sini. Nah saya tuh ke bawah itu. Di situ ada kayak cekungan gitu tempat Nabi sholat. Saya cuma sholat sendiri Pak di situ ditemenin sama si imam. Mestinya. Gimana coba saya nggak merinding Pak? Jadi banyak pengalaman juga spiritual yang bikin saya akhirnya tadi saya kok jadi punya perasaan bahwa kebenaran itu harus disampaikan. Kalau enggak orang misunderstand all the time about the Israelis. Belum lagi kalau saya cerita saya dibawa ke tempat mereka kan punya ini Pak, punya sekte-sekte gitu. Ada yang namanya saya lupa tuh, itu saya bawa tuh kitabnya itu ada foto dari situ. Itu orang suci Pak, tinggi banget Pak, panjang bener, mungkin sampai seperti Nabi Daud itu orang panjang itu ya. Itu sama Pak orang suci banget berdoa. Itu terus tuh kayak ada rabainya. Saya kan lagi lewat sama orang saya lain sendiri dan jangan salah Pak, kita seperti masuk ke pura, kalau perlu kita mesti pakai apa? Masuk dari situ kita mesti pakai kayak Islam. Mesti rapat gitu, nggak boleh pakai baju terbuka apa. Ketika saya habis berdoa di situ segala, tahu rabainya manggil saya sini. Dia kayak bisa lihat, kamu nih ya satu hari harus cerita banyak tentang Israel keluar, nggak banyak kan? Beneran Pak? Dia katanya saya dari bangsa apa enggak? Tentu dia ngomong ini, kamu dari tadi saya lihat sehari kamu harus ngomong tentang Israel sebenarnya. Nah kata-kata dia itu Pak, ke saya tuh kayak beban. Beneran. Kan saya juga mikir kalau gue ngomong Israel tadi yang aneh. Maka tiba-tiba kok kemarin ya di Wahid mengundang saya bicara dan saya pikir ya udah kan udah waktunya lah aku ngomong. Orang mau membenarkan atau menyalahkan terserah, tapi itu pengalaman saya dong yang saya alami dan makanya saya tulis juga di buku gitu.
nggak bisa itu gitu dialami orang. Coba ada belum lagi Bahai, ya kan? Iya. Bahai itu kan juga agama yang aneh kalau kita bilang, tapi dihormati di Israel. Ada bahaya di Israel. Lah, gereja terbesar paling bagus di ini Israel Bahai, Pak. Oh. Itu putih kayak White House di atas bukit. Gereja Bahai itu mewah sekali, Pak. Dan itu kalau nggak salah itu mahal sekali. Jadi kan Israel kecil, Pak ya. Membebaskan tanah untuk bikin gereja Bahai itu tuh mahal sekali. Pendetanya tuh pakai itu. Saya ingat waktu itu pakai Mercy yang paling baru. Jadi orang kaya, agama orang kaya Bahai itu. Makanya kan Madonna semua. Gitu. But that's alright.